Ya, di dalam pertemuan ini kita akan belajar ya, kita akan berdiskusi berkenaan dengan pertama saya akan memberikan overview tentang pengujian las baja ya, di mana nanti di dalam pengujian ini saya ingin memberikan beberapa jenis pengujian baik itu destruktif ataupun non destruktif. Nah, nanti setelah ini saya akan memberikan fokus ya kepada salah satu pengujian non-destructive test, ya, pengujian ke non-destructive test yang itu yang akan kalian jadikan sebagai topik ataupun job di dalam laporan kalian, ya. Dan seperti biasa, tolong nanti ada yang mengambil screenshot-nya ya di dalam perkuliahan kita ini. Oke. Seperti yang kita ketahui ya, di dalam pengujian LAS itu terdapat dua metode ya yang sering digunakan di lapangan tentunya. Yang pertama adalah pengujian dengan sifat merusak atau DT ya, yang kita kenal dengan destructive testing, dan yang kedua adalah dengan pengujian tanpa merusak atau istilahnya adalah non destructive testing. Nah, tentunya di dalam pengujian DT ataupun NDT itu biasanya kalau untuk LAS ataupun secara umum tentunya ini biasanya dilakukan pengujian secara visual ya. Kita lakukan pengujian visual terlebih dahulu untuk memastikan ya bahwa material ataupun hasil atau sambungan lasan yang akan kita uji itu secara visual itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran secara umumnya dulu, ya seperti apa. Nah, meskipun kalau kita cek kepada beberapa kode atau standar yang ada tentang pengujian lasan ini, ataupun secara umum, itu biasanya pengujian visual ini tidak diwajibkan, ya, tapi sifatnya memang itu disarankan. Kenapa? Karena secara efektivitas memang visual itu sulit ya untuk dijadikan sebagai pegangan bahwa sesuatu yang akan kita uji itu baik atau buruk ya. Nah, tetapi kalau untuk kasus-kasus tertentu setidaknya pengujian secara visual ini minimal membantu ya, minimal membantu. Jadi melengkapi. Meskipun ini tidak bisa dijadikan ya sebagai hasil yang mengikat. Kenapa? Karena pengujian secara visual itu biasanya sifatnya terlalu subjektif ya. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain, padahal dia melakukan uji visual terhadap satu benda uji atau satu elemen yang sama, itu belum tentu ya, belum tentu memiliki kesimpulan yang sama. Nah, disitulah kenapa pengujian secara visual itu memang itu hanya melengkapi saja, tidak bisa dijadikan sebagai bahan atau pegangan di dalam merekomendasikan sesuatu. Nah, tetapi kalau melengkapi itu bisa ya, karena kadang-kadang dengan visual itu kita bisa melengkapi laporan kita, kita bisa melengkapi hasil pengujian fisik langsung ya, baik itu DT atau non DT. Meskipun ya tadi ya memang di beberapa course saja itu tidak diwajibkan ya. Jadi uji visual itu memang itu hanya rekomendasi ataupun saran ya, disarankan untuk melakukan uji visual karena itu akan melengkapi, karena biasanya ada beberapa hal kasus-kasus tertentu memang visual itu bisa membantu, tetapi memang tidak bisa dijadikan itu sebagai sesuatu yang mengikat. Nah, tentang destructive test, ya seperti yang sudah kita ketahui, namanya destructive test ini ada pengujian yang memang sifatnya merusak. Biasanya yang kita lakukan kalau di dalam lasan untuk menguji lasan satu sambungan di baja, itu biasanya kita akan memotong ya beberapa bagian hasil las ya dengan letak dan dimensi misalnya yang sudah diatur oleh standar atau kode. Jadi itu bisa refer kepada kode atau standar. Nah, nanti potongan tadi yang kita buat ya itu kita sebut sebagai sebuah spesimen tentunya. Nah, maka spesimen itu kita bawa biasanya ke laboratorium untuk kita lakukan pengujian sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang mungkin uji tarik, uji lengkung ya, tumbukan dan sebagainya. Nah, intinya apa yang akan kita lihat
Apa yang akan kita uji tergantung dengan output atau hasil yang kita butuhkan di dalam pengujian material tersebut. Ya. Saya nanti dari bentuk patahannya kita melihat, ya mungkin dari bentuk kerusakannya dan sebagainya. Itu dari destructive test. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pengujian secara destruktif ini untuk las, ya, untuk las baja. Nah, tentunya yang pertama ini yang kita kenal dengan bending test, ya. Jadi bending test ini tentunya pengujian yang kita lakukan untuk mengetahui kekuatan dari satu lasan atau sambungan yang digunakan las. Di situ kita ingin mengetahui berapa kekuatan lentur, ya, dari sambungan tersebut. Nah, biasanya itu spesimen tersebut itu akan ditekan, ya, dengan satu beban tertentu sampai tertekuk, ya, kurang lebih 180 derajat, ya, itu sampai bisa tertekuk untuk bisa kita amati nanti peregangan-peregangan yang terjadi khususnya di area-area di mana terjadinya bending, ya. Jadi itu biasanya kita lakukan, dan nanti kita mengobservasi apa? Kita mengobservasi apakah ada satu cacat, ya, atau discontinuity tentunya di dalam tekukan-tekukan yang terjadi di sini. Dan nanti hasil analisa kita ini nanti akan dibandingkan tentunya dengan kode atau standar yang ada atau yang kita gunakan. Yang kedua, selain bending test itu ada yang kita kenal dengan tensile test, ya. Di mana tensile test ini bertujuan, ya, untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dari satu material. Ya, salah satu contohnya adalah nilai kekuatan tarik, yield strength, ya, kekuatan geser dari material atau hasil pengelasan. Nah, di mana biasanya pengujian tarik ini, uji tarik atau tensile test, ini biasanya wajib dilakukan ketika kita membuat welding prosedur. Ya, jadi artinya ini biasanya sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, ya, dari sebuah sambungan lasan. Jadi karena kita harus tahu nanti kuat tarik dari komponen atau termasuk kuat tarik dari sambungan lasan yang dibuat. Jumlah spesimen biasanya ini minimal 2, ya. Dan juga hasil pengujiannya ini harus memenuhi syarat keberterimaan, yang sesuai dengan kode atau standar yang ada. Nah, biasanya alat-alat yang digunakan di dalam tensile test ini, ya, ada UTM, ya, ini Universal Testing Machine, jangka sorong, gerinda, ya, gergaji dan penggaris, ya, seperti itu. Karena itu yang kita lakukan ini biasanya UTM ini kan Universal Testing Machine, ya. Ini rata-rata laboratorium termasuk lab kita itu punya, karena itu berguna, ya, secara umum. Rata-rata uji-uji yang memang itu standar itu bisa digunakan dengan menggunakan alat UTM ini, ya, Universal Testing Machine. Terus ada jangka sorong, gerinda, gergaji, dan penggaris. Yang ketiga adalah hardness test. Ini yang sudah kalian lakukan, ya, kemarin. Jadi artinya seperti yang kita ketahui, hardness test ini kita lakukan untuk mengetahui kemampuan tahanan dari satu material terhadap satu indentasi atau penetrasi. Dan juga pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan tekanan, ya, ke material itu dengan menggunakan jenis indentor tertentu. Nah, dan jenis-jenis pengujian secara hardness ini itu ada yang kita kenal dengan metode Brinell, Rockwell, Knoop, ya, dan juga Vickers, ya. Dan itu kalian sudah lakukan di pengujian sebelumnya, ya. Terus yang berikutnya adalah impact test. Nah, impact test ini ini salah satu pengujian yang merusak juga tentunya untuk mengetahui bagaimana ketangguhan satu material di dalam menahan patahan, ya, termasuk menahan tumbukan, ya, di dalam impact load ini. Nah, ini biasanya dilakukan kepada material-material di mana dia akan berinteraksi dengan temperatur yang ekstrim, ya, baik dingin ataupun panas. Ya.
Dan biasanya yang kita amati dari impact test ini adalah kita bisa mengamati patahannya, apakah nanti patah detas atau patah ulet. Ya, seperti yang kita ketahui, fracture atau patah dari satu material itu bisa brittle fracture, atau satu lagi kemungkinannya adalah ductile fracture. Ya, karena masing-masing fracture tadi itu akan mempengaruhi, ya, akan apa? Kita bisa melihat, jadi dari jenis fracture ataupun patahan yang terjadi itu minimal bisa menggambarkan karakteristik material yang ada, ya. Ini dengan impact test, ya, impact load. Yang berikutnya adalah ada yang dikenal dengan macro examination. Ya, macro examination ini biasanya kita lakukan. Ini pada prinsipnya melakukan pengujian visual. Ya. Jadi kita ingin melihat satu material ataupun dari hasil lasan, misalnya kita ingin mengecek, ya, bisa nggak melihat cacatnya atau ada discontinuity. Tapi ini biasanya macro examination itu kita menggunakan cairan ETSA atau asam nitrat, ya, 5-10%. Dan biasanya ini magnification faktornya itu bisa sampai 5 kali. Dan juga biasanya permukaan yang akan di-exam, yang akan diobservasi, itu biasanya dipoles atau dihaluskan, ya, dengan kertas gosok dengan grit 400. Nah, aplikasi uji makro ini, ya, ini bisa kita lakukan untuk melihat penetrasi dan juga sambungan pengawasan, ya, untuk macro examination. Nah, micro examination ini sebetulnya prinsipnya sama, tetapi dia bisa mengetahui cacat, ya, ataupun terjadinya discontinuity itu pada material-material lebih kecil lagi, ya, karena kemampuan pembesarannya ini sampai 1000 kali. Dan permukaannya itu biasanya digosok dengan grade 1200 dan juga ditambah dengan serbuk alumina. Sedangkan asam nitrat yang digunakan itu hanya maksimal digunakannya 5%. Nah, itu tadi destructive test. Apa saja yang termasuk non-destructive test di dalam pengujian lasan? Yang satu, yang pertama adalah penetran test. Ya, ini uji penetran. Yang kedua, magnetic particle test. Ini sudah dilakukan oleh kalian, ya, dengan kemarin yang MPI itu magnetic particle inspection. Yang ketiga ultrasonik, dan yang keempat radiografi. Ya, yang saya tahu kalian di mata kuliah ini di awal-awal dengan Bu Mardiana kelihatannya yang nomor 3 dan nomor 4 ini sudah dilakukan, ya, ultrasonik dan radiografi. Apa yang dimaksud dengan penetran tes? Penetran tes ini adalah jenis pengujian yang memang ini tidak merusak, dan biasanya prinsip yang digunakan di dalam pengujiannya ini menggunakan sistem kapilaritas, ya, di mana sistem merambatnya cairan ke permukaan itu melalui celah-celah kecil. Ya. Nanti prosedurnya itu bisa dilihat di dalam ASME section 8. Nanti di situ ada langkah-langkah pengujian dan juga syarat-syarat yang diterima atau tidak, ya, dalam satu pengetesan ini. Jadi dengan penetran tes ini kita mampu mendeteksi cacat yang berada di permukaan. Tapi dia tidak pengujian ini tidak cocok atau kurang cocok ketika kita aplikasikan di dalam satu material yang memang porinya banyak, ya. Porinya banyak. Jadi nanti biasanya kalau berpori, ya, material tersebut porinya banyak, itu biasanya kita akan sulit nanti untuk mengidentifikasi dari indikasi yang muncul, ya, dari material tersebut. Yang kedua yaitu magnetic particle test. Ini sebetulnya sudah kalian lakukan, ya, kemarin. Ini artinya bagaimana jenis pengujian ini di mana menggunakan serbuk magnet yang disemprotkan pada benda uji. Nah, nanti baru diberi white contrast paint, ya, baru dialiri dengan yoke.
ya seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya. Nah, nanti kita bisa mendeteksi ya dengan adanya aliran listrik di sana. Nah, maka kita bisa deteksi nanti kemungkinan cacat ataupun discontinuity dari satu cacatnya satu material. Dan salah satu kelemahannya ini hanya bisa dilakukan di material-material yang sifatnya magnetik. Ya. Yang ketiga ada ultrasonic test. Ini menggunakan gelombang ultrasonik tentunya. Intinya ada bagian yang di mana bagian tersebut kita tempelkan nanti ke material, dia akan memancarkan gelombang tentunya. Sehingga nanti ada pantulan gelombang yang bisa dideteksi ya, oleh receiver dan transducer nantinya, sehingga nanti kita akan bisa mendeteksi adanya satu discontinuan, ya, discontinuity di dalam satu material. Ya, itu pun nanti bisa kita lihat juga pada layar pesawat ultrasonic test ya, di sini. Nah, ini salah satu keunggulannya sebetulnya ini mampu mendeteksi ya dimensi dan lokasi cacat termasuk kedalamannya ya, kalau ultrasonic ini. Yang keempat radiografi ya. Pengetesan ini menggunakan radiasi sinar gamma dan sinar X yang mampu menembus suatu material. Jadi nanti bayangan yang dihasilkan dari ketidaksempurnaan las tadi dapat direkam ya. Dapat direkam oleh film radiografi yang diletakkan pada material. Nah, ini pun bisa dilakukan ya untuk mengecek cacat yang ada dalam las, tapi kekurangannya ini tidak mampu mendeteksi dalamnya satu cacat, ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya, kalau dilakukan pengujian radiografi. Ya. Jadi dia bisa untuk mendetek adanya kerusakan, cacat atau discontinuity pada satu las, tapi dia tidak mampu mendeteksi kedalamannya itu berapa dalam. Ya. Itu mungkin setelah itu kita lanjutkan ke bagian yang kedua ya, tentang di penetran test. Ya. Jadi karena tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis dari pengujian-pengujian yang bisa dilakukan di dalam las ya, mengecek las. Dari semua itu kita akan fokuskan yang cara ataupun metode dari pengujian yang kita kenal dengan istilah penetran test. Di mana pengujian ini kita akan aplikasikan di dalam pengecekan atau pengujian dari sambungan lasan ya, seperti itu. Nah, jadi penetran test ini masuk dalam kategori MDT ya, untuk mengecek apakah terdapat cacat pada las atau tidak, dan prinsip kapilaritas tentunya ya pengujian ini. Jadi masuk ya serta keluarnya nanti cairan penetran ke dalam area yang ada discontinuity ya, ataupun keluar ya ke permukaan. Ya. Jadi intinya nanti bagaimana cairan penetran yang masuk ke dalam area discontinuity itu akan keluar ke permukaan dengan bantuan apa? Dengan bantuan cairan yang kita kenal dengan cairan pengembang atau developer. Ya, jadi biasanya developer ini memiliki warna yang kontras ya, dibandingkan dengan warna liquid penetrannya, sehingga proses nanti pengamatan dari hasil pengujian ini kita bisa lakukan dengan mudah dan benar. Ya. Klasifikasinya apa saja? Cairan penetran itu klasifikasinya kalau berdasarkan cara pembersihan itu ada 3. Yang pertama yang kita kenal dengan solvent removable system. Ya. Ini jenis liquid penetran ini larut ya dalam cairan oli. Ya. Ini biasanya dilakukan pada proses pre-cleaning, ya, di mana kita lakukan untuk membasuh atau membersihkan liquid penetran. Ya. Nah,
Biasanya ini ya solvent ini disemprotkan ke kain bersih, kemudian kain dilap pada permukaan material uji. Ya. Terus water washable penetrant system. Ini biasanya cairan yang digunakannya adalah fluoran, ya fluorescent. Fluorescent itu ya artinya ini harus dilakukan dengan hati-hati tentunya, karena memang satu sisi sistem dari cairan penetran ini bisa dikerjakan dengan cepat dan efisien, ya. Dan juga ini tidak boleh terlalu ditekan, ya, karena dikhawatirkan akan mengakibatkan cairan itu habis, ya, dari permukaan diskontinuitas. Yang ketiga adalah post emulsifiable system, ya. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi jenis retak yang ukurannya itu sangat kecil. Nah, biasanya saat aplikasi atau inspeksi yang kita lakukan, ini biasanya dilakukan larutan tambahan. Karena sifatnya post-emulsifiable, itu biasanya ini dilarutkan dengan langkah tambahan, yaitu adanya penambahan emulsifier, ya, yang diaplikasikan dan dibiarkan di permukaan benda uji. Ya, ini beberapa jenis dari cairan. Kalau berdasarkan cara pengamatan, cairan penetran itu ada yang dikenal dengan visible, ya, ada yang disebut dengan fluorescent penetran, termasuk ada yang dual sensitivity penetran. Yang visible penetran biasanya warnanya berwarna merah. Ya, penampilannya pun bisa kita lihat warnanya kontras dengan developer yang berwarna putih. Nah, ini visible. Jadi artinya ini lebih inilah ya, terlihat, disebutnya visible itu ya nanti dibandingkan dengan fluorescent. Kalau yang fluorescent penetran ini biasanya akan berkilau jika kita sinari dengan ultraviolet, ya. Nah, dan munculnya atau respon cairan ini tergantung kepada kapasitasnya dalam merespon atau memantulkan sinar UV, ya, ketika misalnya berada di ruangan yang minim cahaya atau gelap. Yang ketiga, itu contoh yang ketiga adalah yang kombinasi yang kita kenal dengan dual sensitivity penetran. Ya, di mana pada jenis ini spesimen uji itu akan mengalami 2 kali proses pengujian, yaitu visible dan fluorescent. Ya, jadi karena ini dual penetran, dual sensitivity penetran, artinya visible dan kita gabung dengan fluorescent. Ya, jadi ada 2 kali proses pengujian. Diharapkan dengan 2 proses pengujian ini akan lebih akurat tentunya. Ini acceptance kriteria dari ASME, section 5, artikel 6. And the following indication shall be unacceptable. Ya, relevant linear indication with length more than 3 times width. Atau relevant rounded indication more than 5 mm. Atau 5 or more relevant rounded indication in a line separated by 1.5 mm or less, edge to edge. Ya, ini kalau saya ambil dari ASME tentunya, ya, dari standar. Nah, intinya di acceptance kriteria ini ditentukan berdasarkan dimensi jenis indikasinya yang disebut dengan relevant indication, ya, dan ukurannya yaitu 1,5 mm. Bentuknya itu ada yang linear, ada yang rounded, ya, ada yang indikasi memanjang dan rounded indikasi yang melingkar. Nanti kalian bisa lihat, ya, bisa cari seperti apa di dalam standarnya itu seperti apa. Nah, kalau rounded indication adalah ini indikasi yang memiliki panjang kurang atau sama, ya, atau lebih kecil sama dengan, berarti ya dengan ukuran lebar. Jadi L lebih kecil sama dengan dari 3 width, ya, length lebih kecil sama dengan dari 3 kali width. Sedangkan linear indication itu adalah sebuah indikasi yang memang memiliki panjang lebih dari 3 kali lebarnya. Itu L lebih besar dari 3W. Nah, hasil uji penetran itu akan memunculkan kesimpulan ditolak jika dimensinya ini tidak sesuai dengan yang diatur di dalam ASME standar ini, ya. Pertama, ya, ini rejection kriterianya. Kalau ukuran indikasi memanjang itu lebih dari 1,5 mm, itu linear relevant indication. Yang kedua, untuk yang rounded relevant indication-nya, ukuran indikasi melingkar dimensinya lebih dari 5 mm. Dan yang terakhir, yang tadi ini ditabelkan tadi, ya, yang 3
yang saya ambil dari ASME itu indikasi melingkar yang berjumlah 4 atau lebih, ya 4 atau lebih, dan berada dalam satu baris, ya berada dalam satu baris dengan apa? Dengan jarak antar indikasi ya dari tepi ke tepinya kurang dari 1,5 mm. Nah ini pun rekomendasinya ini adalah ditolak tentunya. Ya ini rejection kriteria. Perlengkapan dan bahan yang digunakan stopwatch, lampu, luxmeter, ya tadi untuk mengukur ini cahaya ya. Luxmeter itu penggaris atau mistar baja, termogan inframerah. Bahannya dari penetran, cleaner, developer, kain dan tisu. Termasuk perlengkapan atau APD ya untuk alat pelindung dirinya. Jadi menggunakan masker itu bukan karena selama pandemi ya. Tapi kalau untuk pengujian penetran ini tentunya itu pun diharuskan menggunakan masker pernapasan ya. Selain dari kuas, sarung tangan dan kacamata ya. Jadi itu perlengkapan dan bahan yang bisa kita siapkan di dalam pengujian penetran ini ya. Nah, ini setelah perlengkapan dan bahan, ini ada langkah kerja. Ini langkah kerja dari penetran tes, ini kurang lebih seperti ini, ya dari langkah awal sampai akhir, ya dari langkah awal sampai akhir. Dan ini kalau kita penjelasan dalam tulisan, kalau kita simpulkan di dalam gambar, ya ini kurang lebih seperti ini kesimpulan